Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur karena pemeliharaan Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu, supaya kami belajar percaya bahwa apapun yang terjadi, Engkaulah Allah yang tetap memegang kendali dalam hidup kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Rencana Tuhan tak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, pernahkah panjenengan merasa hidup ini berantakan padahal sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik? Ada orang yang rajin bekerja, setia, tapi malah justru di PHK. Ada mahasiswa yang sudah belajar sungguh-sungguh tapi gagal ujian. Ada keluarga yang setia berdoa tetapi mengalami pergumulan yang besar. Di saat-saat yang seperti itu barangkali kita bisa bertanya, Tuhan, kenapa Engkau diam? Tuhan, di mana Engkau? Bangsa Israel pun juga pernah merasa demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka dibuang di Babel, menjadi tawanan, kehilangan tempat tinggal mereka, jauh dari tempat tinggal mereka, kehilangan kebanggaan, mempertanyakan identitas mereka, bahkan juga bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Tuhan memakai Kores, yaitu raja dari negeri Persia, untuk membebaskan umatnya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kores adalah raja dari Persia yang notabene adalah orang kafir. Dalam hal ini tidak percaya pada Allahnya bangsa Israel, begitu ya. Sehingga bisa dikatakan dia tidak mengenal Allahnya bangsa Israel. Tapi ternyata Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan memakai orang yang tidak mengenalnya untuk menjalankan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Meski ya kita tahu jalan Tuhan dan cara Tuhan kadang sulit untuk dimengerti. Jadi Yesaya 45 ayatnya yang ke-7 menggambarkan bahwa Tuhan berdaulat atas apapun, bahkan juga atas sejarah. Tuhan bukan bekerja hanya di masa yang baik, masa yang terang, tapi juga di masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Itu yang tadi digambarkan dengan terang dan juga gelap. Tuhan yang sama menciptakan terang, juga mengizinkan kegelapan untuk tujuan yang lebih besar. Ya, bagi bangsa Israel dibuang ke Babel itu rasanya kayak hukuman. Tapi di balik itu semua, Tuhan sedang mempersiapkan jalan pembebasan. Tuhan memberikan proses yang tidak dimengerti. Kores kemudian sebagai orang asing dipakai jadi alat Tuhan, ya. Dan di tangan Kores umat Israel ini kemudian bisa kembali. Mereka bahkan bisa membangun bait Allah lagi. Ibu bapak saudari-saudara, kadang kita baru sadar setelah semuanya itu lewat, bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui apa yang kita pikirkan. Kita ingin bekerja supaya cepat gitu ya. Kita ingin mengendalikan semuanya supaya bisa sesuai dengan keinginan kita, supaya bisa cepat. Tapi rupanya yang terjadi adalah
dalam hidup ini bukan kita yang berdaulat gitu ya. Tuhan yang berdaulat. Tuhan punya cara kerjanya sendiri, durasinya sendiri. Kita pengennya segera dan cepat, tapi Tuhan punya prosesnya sendiri, punya waktunya sendiri. Yang bisa kita lihat ya barangkali, wah ini kacau nih, tapi yang Tuhan lihat ini adalah jalan menuju pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga menghadapi situasi-situasi yang di luar kendali kita. Ada dunia kerja yang tidak pasti, ada relasi-relasi yang retak bahkan di dalam kehidupan rumah tangga. Ada krisis ekonomi yang kita alami dan situasi politik yang bisa membuat kita cemas. Tapi Yesaya 45 mengingatkan kita bahwa tidak ada peristiwa apapun yang di luar kendali Tuhan. Dia bekerja bahkan lewat hal-hal yang tidak kita duga. Tuhan bisa memakai seseorang yang kita anggap gak mungkin. Tuhan bisa memakai kegagalan untuk mengubah arah hidup kita. Tuhan memakai masa-masa yang sepi untuk mengajarkan kita berdoa lebih sungguh. Rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Hanya sering kita belum bisa langsung untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka ketika kita sedang mengalami situasi-situasi yang membingungkan, kita perlu bersyukur bahwa Tuhan selalu ada dalam langkah kita. Bahkan Dia juga tahu setiap langkah kita. Dia yang menuntun langkah kita keluar dari jalan buntu. Dan yang menakjubkan bahwa Dia tetap setia, walaupun kadang-kadang atau bahkan sering kita kurang percaya. Maka kita perlu belajar untuk percaya pada Tuhan. Jangan buru-buru untuk mengeluh. Pegang satu hal bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan di tengah-tengah hal yang kami tidak pahami, kami tidak mengerti. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap dan selalu percaya pada rencana-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang di luar kendali Tuhan. Maka tuntunlah kami Tuhan di jalan-Mu yang penuh dengan kedamaian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.